Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Armila. NIM saya 10561110452. Saya dari kelas IAN 2B. Tujuan dari pembuatan video ini karena untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan bagaimana mengelola integritas dalam hal responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Baiklah, menurut saya, responsibilitas dalam pelayanan publik. Responsibilitas adalah gambaran kualitas pelayanan publik dengan pertanggungjawaban terhadap indikator masing-masing pelayanan, sehingga harus ada kesanggupan dari pemberi layanan menetapkan suatu perbuatan kesanggupan untuk menerima resiko dari suatu perbuatan. Dalam artian, responsibilitas menjelaskan apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun yang implisit. Adapun akuntabilitas pelayanan publik itu didefinisikan sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat terhadap setiap keputusan dan tindakan yang diambil yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas perlu untuk menjamin integritas dalam pelayanan publik. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik dalam upaya good governance. Akuntabilitas pelayanan publik bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan maupun produk pelayanan. Berikut adalah beberapa cara dalam mengelola integritas dalam hal responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Yang pertama, membuat kebijakan dan aturan yang jelas dan transparan. Kebijakan dan aturan yang jelas dapat membantu mencegah kebijakan yang seenaknya, serta dapat memberikan panduan yang jelas bagi pegawai maupun masyarakat. Terus yang kedua, memastikan penegakan hukum yang adil. Sistem pengadilan yang adil dan objektif harus dijaga untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dapat diperbaiki secara cepat dan adil. Terus yang ketiga, memperkuat kultur etika dan integritas dalam organisasi pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memonitoring pelatihan dan memotivasi pegawai untuk mempertahankan integritas mereka, serta tetap mengutamakan pelayanan publik. Yang keempat, mendorong komunikasi yang terbuka antara pegawai dan masyarakat. Dengan memperkuat hubungan dengan masyarakat, pegawai pelayanan publik dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang bermutu. Kelima, mengembangkan sistem pengawasan dan pengaudit intern dan meminimalisir pelanggaran dalam kinerja pegawai publik. Dengan mengelola integritas secara baik, responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik dapat terimplementasikan dengan baik serta mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan pula bagaimana prosedur pengelolaan keluhan layanan. Baiklah, menurut saya, mengelola keluhan pelanggan. Pada tahun 2010, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Direktorat Aparatur Negara telah melakukan kajian dengan judul Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik. Bappenas memberikan beberapa rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan publik dalam memperbaiki pengelolaan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, memperbaiki perencanaan penanganan pengaduan. Yang kedua, memiliki standar operasional prosedur (SOP) penanganan pengaduan jelas. Yang ketiga, kembangkan sistem pemantauan dan evaluasi manajemen pengaduan. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM pengelola pengaduan.
Dan yang kelima, adanya sosialisasi manajemen pengaduan kepada seluruh pemangku kepentingan, pegawai dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Beberapa rekomendasi Bappenas setidaknya memberikan gambaran perbaikan yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam pengelolaan masyarakat. Selain dapat diadukan kepada instansi penyelenggara layanan, keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik juga dapat dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal pelayanan publik yang saat ini telah memiliki perwakilan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pengelolaan pengaduan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan, ada beberapa tahapan penting yang perlu diketahui oleh penyelenggara pelayanan publik agar tata kelola pengaduan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Di antaranya adalah yang pertama, tersedianya sarana penyampaian pengaduan. Dapat melalui telepon, SMS, WA, datang langsung, dan sebagainya. Yang kedua, adanya pejabat yang bertugas pengaduan. Yang ketiga, prosedur sistem pengaduan. Yang keempat, bukti jangka waktu pengaduan. Yang kelima, menyusun laporan berkala dari laporan pengelolaan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan peningkatan pelayanan publik. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana mengukur kepuasan pelanggan? Menurut Radminto dan Atik, berdasarkan pada beberapa review literatur, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Yang pertama, ukuran yang berorientasi pada hasil, dan yang kedua, ukuran yang berorientasi pada proses. Adapun cara umum untuk mengukur kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh banyak instansi yang ada di Indonesia. Yang pertama, survei kepuasan pelanggan. Anda dapat mengirimkan survei via email atau platform online lainnya untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei dapat mencakup pertanyaan tentang keseluruhan pengalaman pelanggan, kualitas produk atau layanan yang diberikan, kesan tentang harga dan waktu pengiriman, dan sebagainya. Terus yang kedua, wawancara langsung. Anda dapat melakukan wawancara langsung dengan pelanggan untuk mendapatkan informasi langsung tentang pengalaman mereka dan mendengarkan umpan balik mereka tentang produk atau layanan yang Anda tawarkan. Yang ketiga, analisis data penjualan. Anda dapat menganalisis data penjualan produk atau layanan Anda untuk melihat tren dan pola yang terjadi. Jika penjualan meningkat, mana mungkin konsumen merasa puas dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Terus yang terakhir, kolaborasi dengan pelanggan. Anda dapat melibatkan pelanggan dalam mengembangkan produk atau layanan baru. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memberikan masukan mereka dan memastikan produk atau layanan dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana prosedur pelayanan Citizen Charter. Prosedur pelayanan Citizen Charter. Yang pertama, mengajukan permohonan. Sebelum memulai prosedur pelayanan, Citizen Charter harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, terutama jika terkait dengan pelayanan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui kantor pelayanan umum atau instansi pemerintah terkait. Terus yang kedua, menyelesaikan dokumen.
Setelah permohonan disetujui, Citizen Carter harus menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan sebelum menerima layanan. Biasanya, dokumen yang dibutuhkan adalah identitas resmi dan bukti kewarganegaraan. Yang ketiga, mengikuti proses seleksi. Beberapa layanan publik memerlukan proses seleksi sebelum Citizen Carter dapat menerimanya, seperti layanan penerimaan angkatan bersenjata atau beasiswa pendidikan. Prosedur seleksi bisa berbeda-beda tergantung jenis layanan yang diminta. Yang keempat, menghadiri pertemuan atau interview. Kadangkala Citizen Carter harus menghadiri pertemuan atau interview sebagai bagian dari prosedur pelayanan yang diminta. Umumnya, pertemuan ini difokuskan pada tujuan layanan dan prosedur pengajuan. Terakhir, menerima layanan. Setelah semua dokumen terkumpul dan prosedur diselesaikan, Citizen Carter akan menerima layanan tersebut sesuai dengan permohonan yang diajukan. Layanan bisa dalam bentuk pengurusan administrasi, layanan kesehatan, perlindungan, ataupun hak sipil. Kita melangkah ke pertanyaan nomor 5. Buatlah kesimpulan singkat mengenai makalah saudara. Jawaban dari nomor 5. Adapun judul makalah saya, mengelola integritas dalam pelayanan publik, transparansi pelayanan.